الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan kudrah, dengan kuasa Allah, dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah, dan dengan segala takdir Allah. Pada pagi ini kembali kita bisa bertatap muka kembali dalam kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, bagi rekan-rekan ikhwatul iman yang menyimak lewat layanan YouTube dan Facebook, selamat bergabung. Insyaallah kita akan membedah masih dalam kitab Min Ajaibil Qulub, tentang keajaiban-keajaiban hati. Dan sekarang masuk bab fi madakhil syayatin ila qulubin nas, celah-celah pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati manusia. Bagian kedua, setelah kita kemarin membahas bagian yang pertama sehingga belum tamat, kita lanjutkan pada pagi ini tentang jalan-jalan masuknya setan ke dalam hati manusia. Ya, madakhil asyayatin ilal qulub, celah jalan masuknya setan ke dalam hati. Seperti dalam Al-Quran, surah yang sering kita baca, surah An-Nas, surah favorit kita, yang surah yang pendek, bahwa setan alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang senantiasa membisikkan ke dalam hati manusia. Leheng kalau membisikkan saja masih mending kalau masih membisikkan. Tapi kalau sudah diam dalam hati, terus menggerogoti hati sehingga hati ini menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu, maka kalau seperti itu akan sulit menerima nasihat, akan sulit menerima kebenaran. Makanya kita harus cegah, kita waspadai, kita jaga agar hati kita jangan termasuki jalan-jalan masuknya setan. Ya, ini yang paling sering masuk, padahal banyak. Tapi di sini yang disebutkan oleh para ulama cuman yang paling berpengaruh, yang paling sering setan masuk ke dalam hati manusia lewat pintu ini. Kemarin sudah dibahas beberapa. Yang pertama, setan itu masuk lewat sifat manusia yang bernama sifat hasud, ya, dengki. Yang kedua, ambisius, rakus, tamak. Yang ketiga, kemarin setan masuk lewat pintu amarah, ya, pintu amarah. Yang keempat, lewat pintu syahwat. Kelima, lewat pintu senang menghias rumah. Terus melewati pintu tamak. Terus lewat pintu al-ajalah, terburu-buru. Terus lewat pintu cinta harta. Udah bahas belum ini? Terus sekarang berarti wa min abwabihi, dan di antara pintu-pintu masuknya setan, yang sekarang lewat pintu hubbul mal, cinta harta. Wa ma tatamakkana minal qalbi, maka ketika cinta harta itu sudah bersemayam dalam hati, afsadahu, maka kecintaannya terhadap harta akan merusak hati tersebut. Jadi cinta terhadap harta, karena sifat manusia, ya, dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah.
Ya, kecelakaan menimpa bagi setiap pengumpat dan pencela. Siapa mereka? Alladzi jama'a malau wa'addadah, yaitu orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dikekewek terus saking kucintana. Tah, ya. Orang yang bersemayam cinta harta, kemudian menghitung-hitungnya, mengumpul-ngumpulkannya. Dalam Al-Quran yang sudah kita bahas sebelumnya pada syarah hadis, al-haqqu mutakasur, melalaikan kalian ya bermegah-megahan, berlomba-lomba mencari harta. Padahal manusia itu bukan nggak boleh cinta harta, boleh cinta harta, bahkan jadi fitrah. Dalam Al-Quran surah Al-Imran, zuyyina linnas hubus syahwat, telah dijadikan indah dalam pandangan manusia sesuatu yang diinginkan oleh syahwatnya, minan nisa, istri-istri, wal banin, anak-anak, wal qanatir muqantarah, dan harta benda yang melimpah. Jadi yang gak boleh ini adalah gila harta. Karena kalau sudah gila harta, maka tidak akan pernah memperhatikan hal haram. Dilibas semua, hal haram sabodoting. Kenapa? Karena setan sudah masuk ke dalam hati dan merusak hati tersebut. Jadi buta mata hati. Nah, mata hatinya buta, sanubarinya buta, hati nuraninya buta, ya mati. Jadi ya tidak pernah memperhatikan orang lain, walaupun hak orang lain yang terampas, tenang naon. Yang penting senang, yang penting kaya. Makanya di sini absadahu, akan merusak hatinya. Kaduit-duit corona dikorupsi, dipadog. Nah, eta karena hati sudah mati, sudah keras, karena setan sudah naonnya geus nyayang nih jero hatena teh. Gitu. Gara-gara gila harta, cinta harta. Makanya kata Nabi, kalau kamu terhadap harta itu simpan dalam tangan, jangan dalam hati. Allahumma ja'alid dunya ala aidina wala taj'alid dunya ala qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini dalam genggaman kami, tapi jangan kau jadikan dunia ini ala qulubina, dalam hati kami. Tong dilebetkeun kana hate nya. Teu pira ical artos 500 perak di pilarian eta teh. Nah, gara-gara cintana berlebihan. Ya, mobil kagores sedikit, aduh, rame na eta mau nikap, stres mikiran mobil jeung motor. Jadi gara-gara sudah bersemayam setan dalam hati, absadahu, maka kecintaan berlebihan terhadap harta akan merusaknya. Padahal setiap anak Adam tidak akan pernah puas dengan harta yang dia miliki. Dalam hadis apa? Laukana libni Adam wadiyani min dahab. Kalaulah anak Adam punya 2 lembah emas, 2 gunung emas, labtagosalisahuma, maka dia pasti akan mencari, meminta yang ketiganya. Lamun boga 3, hayang 4. Emang yang 4? Yang 5. Gitu. Wala yamlau jaufa ibni Adam ila turab, dan tidak ada yang bisa mencukupi perut anak Adam kecuali tanah. Lamun geus tanah menyumpal mulutna baru eureun ka hayangna. Yang semoga istri hiji hoyong 2, terus 2 hoyong 3, hoyong 4. Kengeng. Kan wanita gitu. Wanita gitu sih. Ya. Jadi merusak cinta harta teh. Wa hamalahu ala talabil mal min ghairi wajhi. Nah, karena berlebihan cinta terhadap harta, setan itu akan menggiringnya mencari harta bukan pada jalan yang sebenarnya. Jadi dengan harta kumawe carana, dek halal dek haram tidak diperhatikan. Gitu, ini berlebihan dia. Badak sewajarna we bab harta mah. Ya. Wa akhrajahu ilal bukhli, dan mengantarkannya kepada sifat bakhil. Jalmi anu cinta harta teh atau jadi muncul sifat kikir, bakhil. Ya. Kenapa? Karena dia pikir ini saya udah kerja keras,
Kenapa kamu minta? Gitu. Ya dipenta zakat, naon zakat cenah. Kan anjeun dagang, keluarkeun zakat dagang, mun teu dosa. Dagang zakat, urang nu usaha urang kudu ngeluarkeun zakat. Karena sudah setan sudah masuk ke dalam hatinya, cinta harta. Dipenta keur kurban, keur naon kurban cenah. Lebar-lebar duit da urang mah cenah henteu kurban oge daging mah loba anggar cenah loba nu mere. Gitu. Dia pikir kurban teh keur perbanyak daging, padahal untuk mengikis kekikiran dalam hatinya dan sebagai persembahan amal ibadah yang terbaik untuk Allah. Disebutkan juga kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa khaufil faqr, dan menjadi takut terhadap kemiskinan, kefakiran. Ya, efekna eta we. Jamin nu cinta harta, muncul sifat pelit jeung sieun sangsara. Takut jadi orang miskin teh. Makanya tiba-tiba nu tadina orang kaya tiba-tiba jadi jatuh miskin. Brek. Sudah eta teh. Kadang-kadang lamun teu kuat mentalna menyujul down, stres. Ya, tapi kalau dia memandang harta cuman hal yang biasa saja, cuman sekedar titipan, moal stres. Jadi cenah moal ngaraja keur bagja cenah kitu. Moal ngeluh keripuh gitu. Namun orang mandang harta biasa aja teh. Keur moal ngaraja keur bagja, kalau loba duit biasa moal ngaraja. Moal sombong, keripuh moal ngeluh. Ya. Karena bagja harta mah titipan, ripuh mah ujian, nah gitu. Kado artos alhamdulillah, atau kado artos innalillahi. Ya, emang hirup teh lain keur uang, tapi lamun uang jangar oge cenah kitu nya. Pitong berlebihan. Pamana al-huquq al-lazimah, maka dia akan menolak, akan menentang hak-hak yang seharusnya dia lakukan. Ya eta tadi teh. Ya. Gitu, eta cenah pintu yang kesekian dari masuknya setan. Pintu cinta harta. Terus wa min abwabihi, dan di antara pintunya juga adalah hamlul awam ala ta'assuf fil madahib dunal amal bil muqtadaha. Di antara pintu-pintunya membawa orang awam untuk ta'assub, untuk fanatik terhadap madhab-madhab yang dianutnya, dunal amal bukan untuk mengamalkan yang seharusnya diamalkan. Ayasan begitu. Jadi sana fanatisme terhadap golongannya sendiri. Hati-hati tah. Pokona mah nu disebutkeun ku madhab saya bener, nu lain salah, tah eta bahaya. Pokona cek guru saya kieu we, untuk nu lain salah, tah eta tah. Tiba lagi orang kieu. Eta tah. Jadi banyak orang yang fanatik. Tong ngaji kanu itu mah beda akidah, beda aliran, entong. Itu fanatik. Itu jalan masuknya setan. Nu gitu kan, nggak boleh masuk ke ngaji ke itu. Nu disampaikan ku ustad ieu sanajan bener ditolak we enggar. Ku ustad ieu sanajan salah tarima we. Ini sudah masuk cenah kata para ulama hamlul awam, orang-orang awam sudah terbawa kepada fanatik terhadap golongannya. Ya, bahaya ini teh. Pamatoh yang apal ieu bener ieu salah atunya cenah. Tak ngajina kanu bener. Ciri ngaji nu bener naon? Ayat dalilna, ieu Qur'anna, ieu hadisna beres. Ya, bukan ecek cenah bukan. Karena lamun ecek cenah teh eta setan mudah masuk. Mana dalilna? Mana rengkolna? Rengkol dalilna. Selama aya dalil ya jalankan. Namun teu aya dalil entong. Ya, pernah ku guru orang salah, tong bapak guru orang salah. Nabi wae pernah salah.
cuman ku Allah langsung ditegur. Aya urang sanu negur lamun salah. Nabi kan pernah salahnya ketika ngabalieur aya orang buta Abdullah bin Ummi Maktum. Ku Allah langsung ditegur dina Al-Qur'an, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ditegur langsung Nabi. Ya, Nabi mah lamun salah langsung ditegur. Urang lamun salah walaupun ustaz walaupun kiai salah mau anu negur gitu. Tapi di sini lah tong kultus, tong panati. Itulah masalah ya dareskeun. Namun di batur aya nu bener dia tarima. Itu. Selanjutnya, wa min abwabi, dan pintu masuknya setan yang selanjutnya adalah hamlul awam ala tafkir fi dzatillahi ta'ala. Mengarahkan orang awam untuk memikirkan zat Allah wa sifatihi, sifat-sifat Allah, wa fi umurin, dan hal-hal la tablughu wa uquluhum, yang tidak akan pernah tercapai oleh akal mereka, hatta yusakkikahum fi asliddin, sampai mereka menjadi ragu terhadap kemurnian agama. Itu cenah. Jadi salah satu pintu setan adalah orang yang mengarahkan orang awam untuk memikirkan zat Allah, sifat Allah. Mikirkan Allah teh aya henteu nya, Allah teh di mana, Allah teh keur naon, dipikirkeun, tak eta nu membuat setan abus. Allah teh siga kumaha, engko Allah teh aya tapi na teu katingali, tah ini nih. Dipikirkeun. Sifat Allah, Allah teh mah penyayang tapi na atusna nya cara ge abdi bet dipunut ku Maha Kuasa. Ko Allah teh nya cenanya Allah teh Maha Syafi, cenah Maha penyembuh, Maha Rahman, tapi na tu abdi geuring geus bertahun-tahun teu cager-cager. Tah eta setan terus bersemayam dalam hati. Gitu. Pikirkeun zat Allah we terus, pikirkeun sifat Allah. Ongkona teh Allah teh ini. Ongkona teh Allah teh Maha Kuasa. Nah itu Palestina eleh wae. Negara-negara Islam selalu terabaikan, terkalahkan karena mikiran zat Allah jeung sifat Allah. Terus memikirkan sesuatu yang tidak tercapai ke dalam pikiran mereka, teka pikiran. Ya, pikiran we nu teka hontel ku otak teh. Gitu, ku akal manusia. Sampai timbul keraguan terhadap kemurnian agama. Tak itu disebut yang yang diviralkan atau digembar-gemborkan oleh ahli filsafat gitu nya. Jika dulu di pikiran Allah teh, ya Allah bisa teu ngangkat batu anu batuna teu bisa diangkat ku anjeunna. Allah bisa teu nyiptakeun batu anu batuna teu bisa kaangkat ku Allah. Loh, pikiran. Allah bisa tidak menciptakan batu yang batu itu tidak bisa diangkat oleh Allah. Bisa teu nyiptakeun batu yang batu itu tidak bisa diangkat oleh Allah. Bisa teu? Bisa, tidak gampang. Berarti Allah tidak bisa angkat batu atuh. Tuh, jadi gitu kan. Jadi mikiran Allah dengan otak mereka. Namun otak balas ku otak. Allah teh aya. Pinaha teu katingali cenah. Itu jawaban nu kahiji. Nu kadua anu disebut takdir cenah. Jadi aya jalmi pesantren bertahun-tahun kuliahna ke Amerika, balik-balik ke Dirbra. Datangan kiai mengajukan 3 pertanyaan. Ya Allah itu ada. Baik kiai, saya karek pulang kuliah ya di Amerika. Saya punya 3 pertanyaan. Allah itu aya, lamun aya mana buktina? Kan nu aya mah kudu aya, kudu nampak. Nu kadua, setan teh dina seuneu. Nah atuh cenah beut naon? Disiksa dina neraka seuneu sakitu. Nu katilu takdir teh nu kumaha? Aya nu bener aya takdir teh cenah kitu. Maka ku kiai eta langsung ditampiling satarikna. Tampiling pek. Nah, kalau kan nampiling kiai cenah ditaros teh. Itu adalah jawaban untuk semua pertanyaan kamu, sakitu. 3 pertanyaan dijawab ku tampiling gitu. Tempeleng. Maksudnya apa kiai cenah? Sakit enggak? Sakit. Aya sakit teh. Aya. Mana nu kumaha sakit? Mana buktina? Ngawalang. Nya sakit teh aya tapi nu kumaha sakit teh? Nyeri teh eta, nyerinya mana nyeri teh na kumaha bentukna nyeri teh? Teu bisa dijawab. Tah Allah teh sama. Yang kedua, ari pipi maneh dina terbuat dari naon? Gitu. Nah kulit, ieu dina naon?
kulit. Jadi teu nyeri sarua tah. Itu setan ge seuneu ku seuneu nyeri. Terakhir mana takdir, apal teu hari ini kamu akan ditampilin ku saya. Enggak eta teh takdir cenah. Gitu. Jadi ini nih, jadi gara-gara memikirkan zat Allah, maka di sana akan timbul keraguan. Tak tong loba mikirkan Allah, mikirkan zat, mikirkan takdir, udah we samina jalani we ibadah. Terus di antara pintunya yang selanjutnya, wa min abwabihi su'udzon bil muslimin. Nah, dan di antara pintu-pintunya itu adalah berburuk sangka terhadap kaum muslimin. Terhadap kaum muslimin, buruk sangka. Jadi selalu berpikir negatif, selalu berburuk sangka. Fa inna min hukmi alal muslimin bisu'idzonnihi ihtaqaru wa atlaqu fi lisanah. Maka barang siapa yang memvonis seseorang muslim berdasarkan dugaan buruknya, suudzonnya, maka dia akan merendahkannya dan melepaskan lidahnya untuk menggunjingnya. Gara-gara timbul suudzon, maka si buruk sangka ini akan mengarahkan untuk merendahkan orang yang kita buruk sangka ke nya si eta teh nya kedua berarti apa si eta nah cicing wae kitu kedua kitu suudzon dan ningali batur malasnya dugaan kita, padahal bisa jadi orang itu sakit cuman dia betara ngomong ngan kita teu mana suudzon si eta mah malas dibeja-beja si eta mah malas timbul we menggunjing merendahkan gitu nya si itu mah mun ngaji sare we jor hate teh suudzon nah si eta mah kedul si eta mah kahadae kana ilmu teh ngasuudzon dibeja-beja jadi timbul merendahkan dan menggunjing suudzon mata ya iyakum wazonna kata Nabi jauhilah oleh kalian prasangka fa inna zonna karena sungguh prasangka itu akzabul hadis perkataan yang paling dusta. Itu kalau kita punya satu alasan untuk suudzon maka hadirkanlah 1000 alasan untuk husnuzon ya. Jadi kalau hati kita punya satu alasan untuk berburuk sangka kepada orang lain, hadirkanlah 1000 alasan untuk berbaik sangka kepada orang lain. Ini dituturkan dan goreng sangkana, nu alus sangkana, nu alus sangka. Tapi lamun celah-celah buruk sangkeun mah eta bukan buruk sangka eta mah eta geus jadi dohir. Nya aya jami ngadeukeutan motor urang. Di masjid ngadeukeutan motor urang. Nah ngadeukeutan motor urangnya eta mah geus jelas. Bukan suudzon eta mah sudah jadi dohir. Bahwa orang itu bisa jadi akan mengambil motor kita. Itu sana. Wa nafsahu khairun minhu. Kalau sudah suudzon maka dia akan memandang dirinya lebih baik daripada orang yang kita suudzonkan. Jadi urang ngerasa leuwih hade tibatan jalmi anu ku urang disuudzonkeun. Urang mah leuwih hade ya tibatan si eta. Gara-gara suudzon ya efek suudzon. Jadi efek suudzon kahiji merendahkan. Setan menggiringnya untuk merendahkan orang itu. Setan menggiringnya untuk menggunjing. Setan menggiringnya untuk memandang dirinya lebih baik daripada orang yang kita suudzonkan gitu. Gara-gara suudzon. Wa innama yastarshihu su'adzan bi khubusi dhanni. Maka dugaan buruknya akan merembet, akan meremes dari penduga yang buruk itu, yang busuk itu. Karena seorang mukmin akan selalu mencari celah untuk menerima alasan yang memungkinkan bagi kaum muslimin lainnya, dengan orang munafik justru mencari aib-aibnya. Itu senang. Di anal mukmin yatslubul ma'azil lil mukmin wal munafik yabhasu an uyubihi. Orang beriman itu kalau ada sifat yang tidak disukai ya oleh dirinya terhadap kaum muslimin yang lain, dia akan mencari 1000 alasan untuk menerima dirinya. Tapi kalau orang munafik justru akan terus mengumbar, mencari-cari aibnya, padahal tegaduh aib. Eta orang munafik mah.
Kita jangan jadi orang yang munafik. Jangan we kesalahan. Jika pila gibah taimen. Kan ngahaja gibah taimen teh cari kesalahan-kesalahan nya. Kamari dina berita aya berita Aurel membeli kandang kucing seharga 100 juta. Masuk berita teh. Trending. Cek pembulu tangkis Indonesia, pembulu tangkis aing kudu kumaha cenah. Penting itu berita teh penting teh cenah gitu. Nya berita we geus tidak bermanfaat berita-berita di TV. Nya batur meuli kandang ucing urang masuk berita karena naon tidak manfaat. Sengaja si wartawan teh nyari teh ngorek-ngorek naon aib. Kan gak penting teh. Tak nontontona nu nyiarkeunana dosana dosa besar. Nah terus ngorek aib-aib rumah tangga batur. Gitu. Ya. Terus wayan bagili insan an yahtahrija, ya, an yahtarija an mawaqifil tuhmi li'alla yushabihiz zon. Maka wajib bagi setiap manusia menjaga dirinya agar tidak berada di tempat-tempat yang menimbulkan suudzon tadi. Ya, meninggalkan tempat kieu. Upami aya ustad berdiri di payunan diskotik tak kumata. Timbul suudzon teu? Tah mata jauhi tempat-tempat yang akan timbul suudzon. Bobo ustad ka diskotik teh keur dakwah tapi anger we jaga entong teh. Terus aya ustad ameng ka candi. Eta hati-hati si timbul suudzon. Tuh ustad we ka candi sana. Kan ka candi hukumnya haram. Kan di sana ada penyembahan terhadap berhala yang lain. Gitu. Jadi jauhi, jaga diri agar tidak ada timbul prasangka orang lain. Nya perempuan malam-malam jalan sini kukuluyuran di Tegalega kan bahaya timbul suudzon. Jadi sana bagi orang muslim itu jaga orang lain agar tidak berbuat suudzon kepada kita. Itu. Maka inilah sana wa hadza tarfu min zikri madahilis sayatin, dan inilah pintu-pintu masuknya setan, jalan-jalan masuknya setan ke dalam hati manusia. Jadi itu paling terakhir suudzon. Ya, anu paling besar berpeluang masuk ke dalam hati manusia. Jadi asa beriji datang we engkenya. Nah, ina di dia ulama memberikan ilaj hadil afat. Ya, terapi atau obat penyembuhan, cara menyembuhkan dari penyakit-penyakit atau dari pintu-pintu setan ini agar tidak masuk ke dalam hati kita. Jadi terapi ini adalah menutup jalan-jalan tersebut dengan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela tersebut. Kumaha terapina tadi diterangkan, cara mengobatinya adalah dengan terus membersihkan segala penyakit hati yang tercela. Gitu. Ya. Pino teuing ke tas ieu. Idza kuliat minal qalbi usuli hadhihi sifat. Nah, bila hati dibersihkan dari sifat-sifat tercela ini, ya dari sifat-sifat yang disebutkan tadi dari awal, hasud, tamak, ambisius, cinta harta, suudzon, terus dan lain sebagainya, maka bila hati dibersihkan dari sifat-sifat tercela, maka yang tersisa bagi setan untuk hati ini hanyalah sebatas melintas dan numpang lewat.
tanpa terpanggil dan bersemayam. Tuh sana. Jadi lamun dibersihkan hati dari sifat-sifat ini, setan hanya sekedar melintas, ngelewat tunggu, ngelewat. Tidak berani masuk ke dalam hati kita. Tidak berani bersemayam dalam hati seorang. Gitu. Wa imaratul qalbi bitaqwa, dan ya bangunannya adalah ketakwaan. Gitu. Jadi bangunan orang takwa tidak akan termasuki oleh setan. Sehingga Umar kan, setan ketemu Umar nyari jalan lain. Saking takwanya Umar. Gitu. Namun setan bertemu dengan kita, kalakah ces da balad sudah ieu mah. Balad urang ieu mah kudu kabur. Gitu sana. Wa masalus syaiton kamassali qalbin ja'iin ya yuqarribu minka. Perumpamaan setan adalah seperti anjing yang lapar yang terus mendekati kamu. Setan teh siga anjing nu lapar sana. Yang terus ngadeukeutan si setan teh. Gitu. Setan siga anjing anu lapar. Fa illam yakun baina yadaika lahmun wa khubzun, kalau tidak ada di depanmu daging dan roti, fa innahu yanziru bi an taqula lahu ikhsha wa in kana baina yadaika syai'un min dalika wa huwa ja'iun. Gitu. Jadi setan bagaikan anjing, jika di kamu ada roti atau daging dan roti, maka ia akan menjauh darimu. Kalau di kamu tidak ada. Kalau bila di kamu ada daging dan roti, maka setan yang lapar itu akan mendekatimu. Ya ayat sebab musabab gitu. Fa'amal qalbu alladhi ghalaba alaihi hawa fa innahu yarfa'u zikra ila hawashih. Maka hati yang terkalahkan oleh hawa nafsu, maka setan akan menyisihkannya ke pinggiran hati sehingga dzikir tidak akan bersemayam kokoh dalam hatinya, karena tempat ini sudah diisi oleh setan. Di sana lamun setan geus ngelehkeun kalau hawa nafsu sudah mengalahkan hati, maka si hatina bakal pindah ke gigir, tadi jero hatena full di tengah-tengah sampai terisi hati itu oleh setan. Jadi senalamun eleh ku hawa nafsu. Atak dina Al-Quran surah Maryam ayat 59 bahwa ciri generasi yang jahat, generasi yang jelek adalah di mana generasi itu sudah ittaba'us syahwat, menuturkan mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah nempel di jero hati hawa nafsu orang, maka setan akan terus menggiringnya untuk mengikuti hawa nafsunya. Cirinya, kata Imam Mujahid, hum fi hadhil ummah, mereka ada pada umat ini, yatarakabuna tarakubal an'am, suka berbuat bersikap seperti perbuatan binatang. Karena setan geus abus, maka tindak tandukna siga setan, siga binatang. Antukna akibatna la yakhafuna Allah fis sama, orang yang sudah tertuturkan oleh setan mengikuti hawa nafsu tidak akan takut kepada Allah di langit, wala yastahyuna minan nasi fil ard, tidak akan punya rasa malu kepada manusia di muka bumi. Teu sieun ku Allah, teu era ku jelema, karena bertindak bersikap tanpa aturan dan tanpa perasaan. Pebogohan depan umum, ngasal yang biasa, ngumbar aurat yang biasa. Kenapa? Karena setan geus abus kana jero hate, sehingga teu sieun ku Allah, teu sieun ku jelema. Sakitu korupsi gede, galakah dadah-dadahan dina kamera, sakitu sarangna koruptor merasa bangga kita ini nih. Ya, gara-gara setan geus abus. Jadi cenah teu sieun ku Allah, teu era ku jelema. Teu efekna teh. Gara-gara sudah
kalah hatinya oleh hawa nafsu. Fayastaqiru syaiton fis suwaida, maka setan akan bersemayam dalam hati orang-orang yang sudah terjangkit oleh setan tersebut. Gitu. Terus dikit lagi nih. Wa idza aradta misdaqah dzalik, kalau kamu ingin apabila kamu ingin tahu bukti hal tersebut, jadi buktinya naon ya? Fa ta'mulu hadza fi shalatika, maka perhatikan ini dalam salat kamu. Nah ini nih. Namun ayang apa buktina? Ya sok we tingali salat anjeun. Wanzur ila syaitan kaifa yuhaddis qalbaka fi misli dzalikal mawatin. Maka perhatikan bagaimana setan berbicara dengan hatimu ketika kamu sholat, maka setan akan mengingatkan Anda tentang pasar, wahisabil muamilin, tentang hasil dagang, watadbiri amri dunia, dan akan mengingatkanmu tentang urusan dunia. Ini lamun yang apa buktinya tah? Buktinya teh keur salat. Allahu Akbar jadi Allahu Akbar segala kabayang. Ya, aduh di pasar ya sabaraha tadinya batina mikiran pasar, lamun pedagang, lamun santri mikiran make masak naonnya keur salat teh. Make masak naonnya keur salat. Eta teh kejadian teh pas salat. Karena kata Nabi, ketika kamu salat, setan akan datang, kemudian setan akan membisikkan uzkur kada wa uzkur kada, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Lamun dituturkeun salatna jadi teu husu. Tapi lamun orang sadar orang teh keur salat, fokus dengan bacaan yang kita baca, maka setan pun akan ciut dan menjauh kembali. Biasanya orang mah dituturkeun. Ingat ini ngabayangkeun terus we bari maca Al-Fatihah sampai tamat. Tapi si pikiran ngalaya. Ya, mata kesina lamun keur loba pikiran, panas hate, awak hareudang kene, tiiskeun heula tong waka salat. Bisi salat teh khusyuk. Karena setan mudah membisikkan ketika salat kepada manusia. Jadi salat teh tidak khusyuk, rusak. Nah, bisa-bisa lamun teu khusyuk terus jadi capek gawe teu kapake. Tak sempurnakan dengan salat sunah. Kitu cenah eta teh tentang bab jalan-jalan masuknya setan ke dalam hati manusia. Segitu tah tamat untuk episode kita hari ini tentang bab tersebut. Insyaallah minggu depan kita akan membahas masih berkaitan dengan hati, ya, tentang bab yang lain yang penting untuk kita bahas tentang hati ini. Ya, demikian insyaallah kita ketemu lagi di Jumat depan dalam kajian Mukhtasar Minhajul Qasidin hari Senin. Jangan lupa hari Senin jam 4 Bulughul Maram Riyadhus Shalihin, kajian hadis dari kitab-kitab hadis. Hari Selasa pada subuh tafsir Quran. Hari Jumat kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan. Qul qouli hadza wa astaghfiru wa lakum subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.